Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 di tingkat provinsi pada Kamis pagi. Rapat pleno terbuka tersebut diikuti lebih dari 50 peserta. Mereka terdiri dari anggota KPU, Bawaslu, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota seprovinsi Bengkulu, ditambah saksi pasangan calon dan undangan lainnya. Pantauan di lokasi, jumlah peserta sangat padat, sehingga jarak antara satu dengan yang lainnya relatif dekat. Bahkan saat pleno berlangsung, beberapa peserta malah duduk berdekatan atau jaraknya kurang dari 1 meter. Kondisi tersebut kontras dengan pemandangan sejumlah kegiatan tahapan pemilu serentak tahun 2020 yang diselenggarakan KPU Provinsi Bengkulu. Sebut saja misalnya debat pasangan calon yang jumlah pesertanya dibatasi dengan ketat. Anggota KPU Provinsi Bengkulu, Emek Farzoni, kepada RRI mengakui peserta rapat yang diundang merupakan para komisioner KPU Kabupaten Kota dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Bengkulu. Emek beralasan mereka harus hadir agar seluruh temuan dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti dan rapat pleno menerapkan protokol kesehatan di mana peserta wajib menggunakan masker, mencuci tangan sebelum masuk ruangan dan tempat duduknya telah diatur. Komisioner Kabupaten Kota ya, Bang? Iya, kita undang dan kita ya, hadir semua ya, Bang? semua lengkap 10 kabupaten kota untuk pemilihan gubernur. Mereka siap bertanggungjawabkan hasil pleno rekapitulasi pemilihan gubernur tingkat kabupaten kota. Termasuk undangan-undangan yang lain ya, Bang? Termasuk Bawaslu provinsi, ada Bawaslu kabupaten kota juga hadir. Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Prasadan Harap mengatakan pelaksanaan rapat pleno tersebut sudah ada rujukan atau ketentuannya, di mana masing-masing tentunya harus menerapkan protokol kesehatan. Prasadan mengakui jumlah peserta pleno lebih dari 50 orang. Yang hadir memang diukur suhu badan sebelum masuk ke lokasi rapat. Termasuk juga terdapat fasilitas cuci tangan dan wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Sudah diatur dalam protokol kesehatan, seperti jarak diatur, kemudian semua memakai masker, di meja disiapkan hand sanitizer, kemudian juga tidak ada kerumunan. Kita lihat ya, yang sengaja dilakukan karena ada juga petugas yang melakukan pencegahan. Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi mengatakan jumlah peserta dalam satu kegiatan dibatasi maksimal 50% dari kapasitas ruangan. Misalnya, ruangan berkapasitas 1.000 orang, maka yang boleh diundang hanya 500 orang saja. Dedi menegaskan, meski seluruh orang sudah mengetahui apa saja ketentuan protokol kesehatan, namun kesadaran menerapkannya masih terbilang rendah. Sebabnya, data terkonfirmasi positif COVID-19 hingga kini masih terbilang tinggi. Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bengkulu per tanggal 16 Desember 2020, jumlah sampel positif terdapat sebanyak 156 kasus. Adapun total kasus terkonfirmasi positif Bengkulu sudah mencapai 2.699 kasus. Kasus positif COVID-19 Kota Bengkulu masih tertinggi, yakni 56 kasus. Disusul Muko-Muko, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, sementara di Lebong terdapat 1 kasus, Bengkulu Tengah, Seluma, dan Kaur masing-masing 3 kasus. Sementara per tanggal 17 Desember 2020, Satgas COVID-19 melaporkan terdapat tambahan kasus positif 80 orang. Yang terbanyak di Bengkulu Utara 30 kasus, disusul Kota Bengkulu 22 kasus, Kepayang 15 kasus, Muko-Muko 11 kasus, dan Rejang Lebong serta Seluma masing-masing 1 kasus. Hari ini juga dilaporkan terdapat 2 kasus meninggal dunia, sehingga total kasus meninggal dunia di Bengkulu telah tembus 100 orang. Sophia Ranja melaporkan.